Matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Sinarnya yang jingga memantul di permukaan jalanan yang mulai lengang. Pak Sarman, seorang tukang bakso keliling, mendorong gerobaknya yang berwarna hijau tua. Suara kelendengnya khas bakso dari gerobaknya menggema di gang-gang kecil desa. Hari itu pendapatannya kurang memuaskan. Hanya beberapa mangkok bakso yang terjual. Mungkin di ujung desa sana masih ada yang mau beli, gumam Pak Sarman sembari mengelap keringat di dahinya. Ia terus mendorong gerobaknya hingga tiba di sebuah jalan kecil yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Jalan itu terasa sepi, tapi terlihat bersih dan terawat. Rasa penasaran menggerakkannya untuk terus melangkah. Setelah berjalan beberapa ratus meter, ia tiba di sebuah kampung yang aneh. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu kuno dengan arsitektur yang indah, tapi tidak terlihat satupun penghuninya di luar. "Permisi, baksonya, bakso!" teriak Pak Sarman sambil memukuli kelendengannya. Tiba-tiba pintu rumah mulai terbuka satu persatu. Orang-orang keluar dengan pakaian yang terlihat seperti zaman dahulu, lengkap dengan kebaya, kain batik, dan ikat kepala. Mereka tampak ramah dan penuh semangat menyambut Pak Sarman. "Wah, kebetulan sekali ada Mamang lewat sini," ujar seorang pria tua yang terlihat seperti kepala desa. "Masuklah ke balai desa, Mang, biar kami semua bisa menikmati daganganmu ini." Pak Sarman merasa senang karena akhirnya ada banyak calon pembeli. Ia pun mengikuti mereka ke sebuah balai desa yang megah. Di sana, ia mulai menyajikan bakso untuk para penduduknya. Anehnya, mereka tampak begitu antusias, seolah-olah belum pernah melihat makanan seperti itu. "Wah, ini lezat sekali. Apakah nama makanan ini?" tanya seseorang sambil tersenyum lebar. Pak Sarman pun mengernyitkan dahinya. "Ini bakso, Bu. Masa Ibu tidak tahu bakso sih?" Para penduduk hanya ketawa, lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Malam itu, semua mangkok bakso Pak Sarman ludes terjual. Penduduk membayarnya dengan uang koin kuno yang terbuat dari emas. Awalnya Pak Sarman ragu, tapi ia tetap menerima karena mereka semua bersikeras membayar pakai koin itu. Setelah selesai, kepala desa mengantar Pak Sarman hingga ke jalan keluar kampung. "Terima kasih banyak sudah datang ke kampung ini. Hati-hati di jalan ya, Pak," ujar kepala desa sambil melambaikan tangannya. Pak Sarman pun kembali mendorong gerobaknya menuju jalan utama. Namun, ketika ia melihat ke belakang, kampung itu telah menghilang. Jalan yang tadi ia lalui tertutup oleh semak belukar. Sesampainya di rumah, ia bercerita kepada istrinya tentang pengalaman aneh tersebut. Istrinya tidak percaya sampai Pak Sarman menunjukkan koin-koin emas yang ia terima. Koin itu berkilau di bawah lampu,
membuat mereka terperangah. Keesokan harinya, Pak Sarman mencoba mencari kampung itu lagi, tapi ia tidak pernah menemukannya. Kampung itu seakan hanya muncul untuk mereka yang beruntung, atau mungkin bahkan yang tersesat. Hari-hari berikutnya, Pak Sarman tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tersebut. Setiap kali ia mendorong gerobaknya, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali ke tempat itu. Ia mulai bertanya-tanya kepada warga desa kampung aneh yang pernah ia temui. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan kampung tersebut. Malah beberapa warga menyebutkan cerita legenda tentang sebuah kampung gaib yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Katanya, Pak, kampung itu dihuni oleh arwah leluhur. Mereka cuma muncul untuk orang-orang tertentu, ujar seorang tetua desa dengan nada penuh misteri. Kalau Bapak bisa melihat mereka, berarti ada sesuatu yang istimewa pada diri Bapak. Pak Sarman semakin penasaran. Pada malam Jumat berikutnya, ia memutuskan untuk kembali ke jalan yang sama. Malam itu, suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Ia menyusuri jalan kecil itu dengan harapan bisa menemukan kampung gaib tersebut. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga yang tidak biasa. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba ia melihat cahaya dari kejauhan. Dengan langkah yang penuh semangat, ia mendorong gerobaknya menuju sumber cahaya itu. Benar saja, kampung gaib itu muncul lagi. Kali ini, penduduk kampung sudah menunggunya di balai desa. Pak Sarman, kami sudah menunggu. Silakan sajikan baksomu kayak kemarin, ujar kepala desa dengan senyum ramah. Malam itu suasana lebih meriah. Penduduk kampung bahkan mengadakan pertunjukan seni tradisional. Pak Sarman merasa seperti tamu kehormatan. Ia kembali menjual semua baksonya dan kali ini mereka memberikan lebih banyak koin emas sebagai bayarannya. Sebelum pergi, kepala desa memberikan pesan misterius. Ingat Pak Sarman, jangan pernah ceritakan lokasi kampung ini pada siapapun ya. Ini adalah tempat yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang bersih. Pak Sarman pun mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang sakral dengan tempat ini. Sejak malam itu, hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi khawatir tentang rezeki, karena koin-koin emas yang ia kumpulkan cukup untuk menghidupi keluarganya selama bertahun-tahun. Namun, ia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai tukang bakso. Karena baginya, kebahagiaan tidak hanya soal harta, tetapi juga berbagi dengan orang lain. Beberapa bulan kemudian, pada suatu malam saat Pak Sarman sedang berjualan, ia dihampiri oleh seorang pria misterius yang mengenakan jubah hitam. Pria itu tersenyum samar dan berkata, "Saya mendengar cerita tentang kalian Anda membuat bakso, Pak. Maukah Anda datang ke tempat saya?" Pak Sarman awalnya ragu, tetapi tatapan pria itu terasa memikat. "Di mana tempatmu, Pak?" tanyanya. Pria itu menunjuk ke arah hutan di pinggir desa. "Ikuti jalan itu malam ini dan Anda akan menemukan tempat yang luar biasa." Meski hati berdebar, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk mengikuti pria itu ke dalam hutan. Perjalanan kali ini terasa berbeda, lebih gelap dan sunyi. Namun, entah bagaimana, Pak Sarman merasa bahwa langkahnya akan membawa ke pengalaman yang lebih mengesankan dari sebelumnya. Ketika ia sampai di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan, ia terkejut melihat kerumunan orang yang tampaknya bukan dari dunia ini. Mereka memiliki aura bercahaya dan mengenakan pakaian megah yang berkilauan.
Pria berjubah hitam itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga tempat itu. Pak Sarman, Anda telah terpilih untuk melayani para penghuni di sini. Keterampilan Anda dihargai tidak hanya di dunia manusia, ujar penjaga itu dengan suara yang lantang. Pak Sarman menyajikan baksonya seperti biasa, tetapi kali ini ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Penduduk gaib itu memuji masakannya dengan kata-kata indah yang tidak pernah ia dengarkan sebelumnya. Setelah selesai, penjaga itu memberinya sebuah hadiah istimewa, sebuah mangkok emas bertuliskan mantra keberuntungan. Pak Sarman, mangkok ini adalah simbol penghargaan kami. Gunakanlah dengan bijak dan ingat kebahagiaan sejati datang dari hati yang ikhlas, kata penjaga itu sebelum menghilang bersama seluruh penduduk gaib. Pak Sarman pulang dengan hati yang penuh syukur. Ia menyimpan mangkok emas itu di tempat yang aman. Dan di setiap kali ia merasa ragu atau lelah, ia melihat mangkok itu sebagai pengingat untuk selalu bekerja dengan hati yang tulus. Sekian, terima kasih. Semoga cerita ini membawa pesan moral yang bisa kalian petik.